Buat Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 35 Inovasi Digital. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari inovasi kami yang berjudul pengembangan aplikasi Dial Shop berbasis web. Adapun anggota dari kelompok kami, Saya Moses Simangunsong dengan NIM 11 dari Prodi Informatika. saya Aisyah Sipahutar dengan NIM 18 dari Prodi Informatika. Saya Krisdian Lestari Burian dengan NIM 11 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Nesya Purba dengan NIM 12 dari Prodi Teknik Bioproses. Saya Ani Claudia Tabara dengan NIM 19 dari Prodi S1 Informatika. Saya Gersania dengan NIM 4 Prodi S1 Informatika. Berikut merupakan presentasi hasil dari inovasi kami. Nah, pada bab pertama yaitu latar belakang. Oke, jadi di latar belakang pemberian hadiah di Institut Teknologi Del adalah tradisi penting pada berbagai acara, contohnya seperti inaugurasi ataupun seminar proposal. Tetapi kesulitan mahasiswa yang tinggal di asrama dalam membeli dan mengirim hadiah dapat mengurangi semangat untuk melibatkan diri dalam proses tersebut. Ketidakpedulian dalam memberikan hadiah dapat merusak hubungan sosial dan persahabatan, serta menciptakan rasa kurang perhatian. Solusi yang diusulkan adalah menciptakan platform belanja online khusus untuk memudahkan mahasiswa dalam membeli, dan mengirim hadiah dengan tujuan memperkuat hubungan sosial dan menciptakan kenangan positif dalam setiap perayaan hidup. Yang selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan konteks yang telah diuraikan pada latar belakang tadi, perumusan masalah yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara agar mahasiswa Institut Teknologi Del mendapatkan saran ide hadiah yang sesuai untuk acara tertentu. Yang kedua, bagaimana dapat diciptakan kemudahan bagi mahasiswa Institut Teknologi Del dalam melakukan pembelian hadiah dari luar kampus. Ketiga, mengapa mahasiswa Institut Teknologi Del harus menggunakan aplikasi ini? Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu mengembangkan dan merancang sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa Institut Teknologi Del dalam menemukan hadiah untuk menyempurnakan momen spesial tanpa menghadapi kesulitan. Kemudian, luaran yang diharapkan. Harapan dari inovasi ini adalah berhasil menciptakan sebuah platform aplikasi mirip e-commerce yang dikhususkan untuk mahasiswa Institut Teknologi Del, di mana mereka dapat dengan mudah memilih, membeli, dan melakukan transaksi terkait pembelian hadiah. Selanjutnya kami akan masuk ke bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya, YourGive adalah aplikasi pengiriman hadiah yang dirancang khusus untuk mahasiswa Institut Teknologi Del, mengatasi kesulitan dalam membeli dan mengirim hadiah. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam memilih, membayar, mengemas, dan mengirimkan hadiah tanpa perlu keluar dari kampus. Kelebihan lainnya adalah kerjasama dengan toko di sekitar Toba, memastikan pengiriman yang lebih cepat. Dibandingkan dengan aplikasi serupa, YourGive menawarkan solusi yang lebih praktis dan efisien, memudahkan mahasiswa untuk memberi hadiah pada momen spesial. Pada bab ketiga, kami akan menjelaskan komersialisasi inovasi. Berikut merupakan flowchart dari tahapan inovasi digital kami. Yang pertama yaitu perencanaan produk. Yang kedua, mengumpulkan data dari mahasiswa Institut Teknologi Del. Yang ketiga, melakukan survei. Yang keempat, mempersiapkan alat. Yang kelima, pembuatan aplikasi. Yang keenam, melakukan uji coba. Dan yang ketujuh adalah evaluasi. Kita berada di tahap pelaksanaan. Ide karya inovatif ini berfokus pada pembuatan aplikasi yang memudahkan mahasiswa ITDL dalam memilih, membeli, dan mengirim hadiah tanpa harus keluar dari kampus. Desain teknis aplikasi ini mirip dengan e-commerce.
namun diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di daerah Toba yang belum sepenuhnya mengadopsi e-commerce. Tahap produksi melibatkan perencanaan, pengarahan alur proses produksi, penjadwalan, memulai produksi, pengujian produk, dan evaluasi. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta solusi bagi mahasiswa ideal dalam memberikan hadiah pada berbagai acara. Berikutnya, metode kerja. Perancangan produk aplikasi dimulai dengan analisis masalah dan penentuan tujuan. Pengumpulan data menjadi langkah penting karena data menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi tersebut. Melalui survei, tujuan dan langkah selanjutnya dapat ditentukan sementara persiapan alat seperti laptop dan koneksi internet menjadi hal yang harus dipersiapkan sebelum pembuatan aplikasi dimulai. Tahap selanjutnya adalah pembuatan aplikasi sesuai data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji coba dilakukan untuk menemukan kekurangan dan bug sebelum aplikasi di-launching. Evaluasi bersama tim dilakukan untuk memperbaiki bug atau error dan diharapkan aplikasi siap digunakan oleh mahasiswa IT Del setelah melalui semua tahapan tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam karya inovatif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laptop atau komputer. Yang kedua, koneksi internet. Ketiga, Visual Studio Code. Keempat, kantin atau perpustakaan IT Del. Selanjutnya, ukuran pasar. Identifikasi masalah dan pengembangan solusi diambil dari sudut pandang sebagai mahasiswa Institut Teknologi Del. Aplikasi ini dibuat khusus berdasarkan masalah aktual yang dihadapi oleh mahasiswa Institut Teknologi Del. Pengguna produk. Ukuran pasar berkesinambungan dengan pengguna produk atau user, maka pengguna produk adalah mahasiswa Institut Teknologi Del, sebagaimana batasan masalah ini berfokus di problematika yang dialami di seputaran kampus. Selanjutnya, bab 4. Penerapan Computational Thinking atau CT. Dekomposisi. Pembagian persoalan menjadi beberapa bagian sehingga dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Dalam kasus ini terdapat berbagai persoalan seperti hadiah adalah objek penting untuk acara, kehidupan berasrama dengan jam keluar terbatas membuat kesulitan pada mahasiswa untuk membeli hadiah. Yang ketiga, jam terbatas membuat mahasiswa kesulitan memperoleh rekomendasi ide hadiah untuk suatu acara tertentu. Selanjutnya, berpikir algoritmik, penganalisaan masalah dan mengembangkannya ke langkah-langkah untuk mendapatkan suatu solusi yang tepat. Yang pertama, mengidentifikasi objek seperti hadiah untuk acara penting di Institut Teknologi Del dan mengapa hal tersebut penting. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan hadiah dengan keterbatasan jam. Yang ketiga, bagaimana cara agar mahasiswa Institut Teknologi Del mendapatkan rekomendasi ide hadiah untuk suatu acara tertentu. Pengenalan pola. Proses penyelesaian persoalan ke sekumpulan persoalan sejenis atau mengembangkan pola, hubungan, atau kesamaan untuk memahami informasi dan strategi yang digunakan. Yang pertama, mahasiswa membutuhkan objek berupa kado untuk acara penting. Yang kedua, mahasiswa kesulitan untuk memperoleh kado karena keterbatasan jam asrama. Yang ketiga, mahasiswa kesulitan mencari rekomendasi ide hadiah untuk berbagai acara tersebut. Selanjutnya, abstraksi. Berfokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak begitu relevan, seperti dibuatnya aplikasi bernama YouGift untuk mempermudah mahasiswa memperoleh hadiah, mengesampingkan hal-hal seperti bingung akan ide hadiah, bagaimana pengiriman hadiah tersebut, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 5, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Adapun jenis pengeluaran dalam inovasi kami, yaitu yang pertama, laptop atau komputer besaran dana sebesar 10 juta. Yang kedua, sewa dan jasa besaran dana sebesar 800.000. Yang ketiga, kuota besaran dana sebesar 400.000. Dan lain-lain yaitu besarannya sekitar 100.000. Maka total besaran dana yang kami gunakan yaitu 11.300.000. Selanjutnya, perencanaan kegiatan yang kami akan lakukan, yaitu jadwal kegiatannya.
Yang pertama itu perencanaan kami lakukan pada bulan pertama yang ditanggung-jawabi oleh Moses Simangunsong dan Aisyah Spautar. Yang kedua yaitu survei pengumpulan data pada bulan pertama yaitu semua anggota. Yang ketiga persiapan alat pada bulan pertama, penanggung jawabnya Ani Huta Barat dan Grace Lalahi. Yang keempat pembuatan aplikasi tahap pertama yang dilakukan pada bulan kedua yang ditanggung jawab Krisda Siburian dan Nesya Purba. Yang kelima, evaluasi pembuatan aplikasi tahap pertama pada bulan kedua ditanggung jawab oleh semua anggota. Yang keenam, perbaikan pembuatan aplikasi tahap kedua pada bulan ketiga yang ditanggung jawab Moses dan Aisyah. Yang ketujuh, evaluasi pembuatan aplikasi tahap kedua yang dilakukan pada bulan ketiga yang ditanggung jawab oleh semua anggota. Yang kedelapan, pengujian aplikasi pada bulan terakhir atau pada bulan keempat yang ditanggung jawab oleh Aisyah. Dan yang terakhir, publikasi yang dilakukan pada bulan keempat ditanggung jawab oleh semua anggota. Berikut merupakan lampiran dari hasil karya inovatif kami. Di sini tertera foto dari anggota kelompok dan tahap pengerjaan kami. Dan pada bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan daftar-daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan karya inovatif ini. Oke Bu, jadi sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 35. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.